dan datang dari Allah itu adalah firman-Nya Allah itu yang turun ke dalam dunia lewat perawan Siti Maryam, berinkarnasi jadi manusia yang disebut dengan utusan. Jadi yang keluar dan datang dari Allah itu adalah firman-Nya Allah, kalimatullah, begitu. Iya, memang Yesus itu keluar dari Tuhan, bukan keluar dari yang lain. Yesus itu keluar dari iya. Aku datang, aku keluar dan datang dari Allah, katanya Yesus ini. Iya, betul memang. Ya. Makanya dikatakan bahwa menurut Bapak itu yang keluar yang datang dari Allah siapa menurut Bang Suma? yang Apa itu keluar yang keluar dari Allah itu pasti ciptaan. Apapun yang keluar dari Allah pasti ciptaan. Pak, Iya, yang keluar dan datang dari Allah itu adalah firman-Nya Allah. Oke, betul. ini kita kurang berulang-ulang ini. Iya, enggak apa-apa. Kita Santai lihat. aja kita. Enggak apa. Iya. Oke, iya, Iya. iya, bagus, mantap. Pada mulanya adalah firman. Siap. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siap. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Oke. Jadi Terus? Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan berfirman. Yes. Oke. Nah, Iya. dan firman itu menurut ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus itu yang keluar dan datang dari Allah itu adalah sang firman, Pak, bukan ciptaan. Sebab Salah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman dan firman itu sudah menjadi manusia. Di sini kelirunya. Oke, gantian kita, Bang, ya. Kelirunya itu di situ. Ketika saudara mengatakan Yesus itu sang firman. Kelirunya di situ. Kenapa? Anda sendiri yang membaca dalil Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku. Sang firman itu sang maha berkehendak. Itu sang firman. Yesus, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti Yesus bukan yang berkehendak di sini. Makanya di dalam kitab saudara Lukas 22:44 kalau nggak salah, dia katakan bahwasanya ketika dia berdoa, atas kehendakmu yang jadi, bukan atas kehendakku. Berarti ada dua kehendak di sana. Nah, Yesus mengatakan, jikalau Allah adalah Bapakmu, maksudnya Elohim adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Elohim yang mengutus aku. Aku bukan yang berkehendak, aku hanya utusan. Selesai. Kalau yang dikatakan Tuhan, saudaraku, lihat di Yesaya 55 nomor 11. Itu baru sang firman. Kalau sang firman itu pola kerjanya itu begitu. Sama seperti di dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang namanya Tuhan, ketika menghendaki sesuatu, cukup melontarkan firman keluar dari mulutnya, maka apa yang keluar itu yang terjadi. Yesaya 55 nomor 11. Ini sama dengan yang di Al-Quran surah Yasin. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Nah tuh, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi firman akan melaksanakan apa yang kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi ketika Tuhan mengatakan, jadilah terang, jadi terang. Jadilah gelap, jadi gelap. Jadi manusia, jadi manusia. Jadilah hamil, hamil. Jadilah Hawa, jadi Hawa. Meski tanpa ayah, tanpa ibu, jadi. Wanita mandul, hamil, hamil. Apa yang keluar dari mulutku itu yang jadi. Ketika mulutku mengatakan, Maria, kamu memang perawan, memang kamu tanpa suami, tapi aku mau kau hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Lahir dia. Makanya Yesus disebut sebagai apa? Kalimatuhu, dan juga ruh dari Allah. Jadi bukan roh dari hasil persenggamahan, dan bukan manusia yang hasil dari persenggamahan, tapi murni dari kalimat, murni dari keinginan, murni dari kehendak. Hendak siapa? Sang Bapa yang mengutus. Makanya dikatakan, aku datang bukan atas kehendakku loh. Aku begini bukan atas kehendakku. Oke, baik, Pak. Iya, silakan. Aku baca ini, Pak, ya. Silakan. Semua argumen tetap dari dalam kitab kami. Iya, silakan. Keutamaan Kristus. Ia, ini Yesus, ditujukan kepada Yesus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan,
yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Oke, jadi ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus itu dengan data yang Anda sajikan tadi, bahwa Dia itu justru membuktikan bahwasanya Dia bukan Tuhan. Coba Anda resapi pelan-pelan dalilnya. Diresapi pelan-pelan dalilnya. Yang menciptakan segala isi dunia ini Pak siapa? Tuhan atau bukan? Pak Ustadz. Tuhan. Pak Ustadz. Itu jelas itu. Ya. Oleh Iya. Dia segala sesuatu telah dijadikan. Oleh Dia itu siapa? Yesus. Karena apa? Yesus itulah Sang Firman. Sang Firman Allah yang nusul turun ke dalam dunia menjadi manusia. Karena apa Dia jadi manusia? Karena target utamanya adalah manusia. Nah, Karena itu ajaran, Allah ya, itu maha oke. kuasa. Karena kemahakuasaan Allah Dia bisa jadi manusia. Tetapi manusia menjadi Allah nggak bisa, Pak. Menjadi Oke. Tuhan. Oke. Coba Baik. coba misi. Coba Yohanes 14 ayat 7 ya. Enggak, yang tadi dulu diselesaikan, Bang. Datanya masih Oh, siap, abu-abu coba. Itu tadi apa? Kolose apa? Coba datanya yang benar coba kita baca sama-sama. Ia adalah gambar Allah. Oke? Iya. Ia Iya. adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Dia itu yang terutama, Pak. Dari segala? Karena Dia- di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ya, saya pingin Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pak, apa yang Anda pahami tentang gambar dari kata eikon ini? Apa yang Anda pahami? Yesus adalah gambar Tuhan. Apa yang Anda pahami itu? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala. Iya, Dia adalah gambaran Allah. Artinya Iya, gambar Dia ini itu maksudnya ada- apa? Gambar ini maksudnya apa? Iya. Gambar Persis artinya. persis. Persis. Oh, jadi Tuhan menurut Anda yang tidak kelihatan itu kelihatan juga. Kan katanya Allah itu tidak kelihatan, Yesus kelihatan. Sama enggak gambarannya tuh? Antara sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Sama enggak? Menurut saudara nih, gambarannya sesuatu yang tak nampak dengan yang nampak itu menurut saudara sama enggak? Yang nampak dan tak nampak itu tidak sama. Ya, enggak sama. Berarti artinya begini, gambar yang Pak. yang dimaksud ini adalah desain. Bukan desain. Yesus adalah desain Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi esensi yang tidak kelihatan ini mendesain makhluk bernama Yesus. Atau Anda ingin mengatakan bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi itu sama seperti Yesus punya fisik? Enggak. Nah, Fisik kalau Anda- Yesus itu adalah manusia. Makanya sudah berulang-ulang kali kan dari yang lalu-lalu. Iya, kalau Yesus itu terdiri dari dwi natur, kemanusiaan dan keilahian. Nah, kalau sang Bapa, sang Elohim berapa natur? Kalau Yahudi tidak mengenal konsep Tuhan, Trinitas, Dwi Natur. Tuhannya orang Yahudi tidak mengenal itu dan para nabi pun tidak mengajarkan itu, termasuk Yesus. Ini makanya aku bilang, kalau saya jadi Kristen, saya akan bertanya, ini konsep-konsep kayak begini, ini ambil dari mana konsep ini? Kok justru sama seperti Hindu, sama seperti ajaran Mesir kuno, sama seperti Romawi kuno, Yunani kuno, ajaran dewa-dewa, ajaran penyembahan kepada roh-roh, kok mirip? Kenapa enggak sama seperti ajaran Yesus? Padahal sudah sangat jelas, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Gak ada lagi dua, gak ada lagi tiga. Anda mengatakan Trinitas loh. Yesus juga mendudukkan dirinya dan mengenal Yesus yang Engkau utus.
Kenapa Yesus tidak mengajarkan akulah Bapa? Tidak ada Tuhan selain aku, kalau begitu maksudnya. Aku baca lagi. Kenapa dia nggak mengatakan Segala akulah sesuatu- Tuhan, akulah pencipta? Aku baca dulu. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata. Ya, itu kan klaim. Ya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepada apa yang diterimanya daripadaku. Oke? Kalau Pak buka kitab Iya, ini, Pak bisa lihat. Saya Ia paham. Itu siapa? Ia itu Saya siapa? paham. Memberitakan kepadamu apa yang diterimanya. Nya itu siapa? Daripadaku itu ku siapa? Nah, Ya, sekarang begini, kenapa Yesus tidak berbicara langsung? Dia adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa justru dia mengatakan apa yang Bapa punya, aku punya? Karena kenapa dia akan ditabrakkan dengan keadaan? Bapak punya pengetahuan tentang kapan hari kiamat, Yesus tidak punya. Bapak tidak pernah mati, Yesus pernah mati. Pada diri Bapak tidak memiliki kelemahan berupa ngantuk, tidur, lapar. Yesus punya. itulah kemanusiaannya. Itulah kemanusiaan. Nah, ini dia masalahnya. Apakah Tuhan Bapa ketika- memiliki Pak, sisi ketika- kemanusiaan? Iya. Makanya dengar Pak. Tuhan Bapa punya sisi Ketika- kemanusiaan. Ketika orang Itu buta dapat, melihat, disembuhkan, orang mati dibangkitkan, yang lumpuh dapat berjalan, yang bisu berbicara, alam-alam pun turut padanya. Itulah keilahian Yesus, Pak. Tidak ada yang bisa melakukan itu, hanya Yesus yang ilahi. Oke, Pak. Kalau saudara ketika Stephen dia- diberi kuasa tetapi- oleh Tuhan melakukan itu, kira-kira Itu diberi. Tetapi ketika yang pemilik saudara itu Stephen, dia. kalau waduh, di mana itu dalilnya? Itu diberi. Coba Anda baca lagi makanya- Kisah Para Rasul 2 nomor 2. Makanya Coba. Yesus katakan, apapun yang kamu minta kepada Bapa, kepada Allah, di dalam namaku. Karena nama Yesus itu ada kuasa. Iya, karena dia Kuasa ilahi karena dia itulah. utusan Tuhan. Oh, enggak, salah. Sekarang kalau Anda diberi kuasa, apakah saudara bisa melakukan kuasa? Ya, kalau diberi. Kalau Tuhan memilih Anda. Iya, kalau diberi kuasa- kan? Iya, kalau diberi. Heeh. Nah, apakah Anda menjadi Tuhan? Bukanlah. Nah, tapi sama seperti Yesus juga diberi. Anda Siapa juga yang beri? diberi, bedanya? Loh, Siapa yang beri? Di mana dia? coba. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Dalam konsep kemanusiaan Itu ucapan siapa? Yesus itu. Bang, Ya, Makanya- kemanusiaannya yang diberi. La haula wala quwwata. Kan yang sekarang Anda paparkan adalah sisi kemanusiaan Yesus yang mampu melakukan apapun. Ini kan yang Anda sanjung. Tidak ada manusia yang bisa seperti Yesus. Loh, kemanusiaan Yesus itu adalah kemanusiaan yang diberi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, selain apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan, aku lakukan. Siapapun yang diberi kuasa pasti bisa. Karena yang memberi kuasa itu adalah pencipta langit dan bumi. Pak, aku baca dulu ini, Pak. Injil Yohanes 11 Silakan. ayat 11. Oke, ya, terima kasih. Cincin. Iya, iya. Percayalah Yohanes kepadaku. 14:7 sih, Bang. Iya, saya Percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena terus? pekerjaan itu sendiri. Nah, Nah, Jaan. Aku di dalam Ya, Bapa dan terus? Bapa di dalam aku. Artinya aku ini yang firman itu yaitu di dalam Bapa, karena Bapa dan firman itu satu. Dan Bapa, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi aku yang pertama ini adalah sang firman, ada bersama-sama dengan sang Bapa, Allah itu sendiri. Dan Bapa di dalam aku. Aku inilah manusia Yesus. Bapa. Jadi yang kami sembah itu Bapa yang di dalam aku, Yesus. Bukan Yesus yang manusia, yang mati, bukan. Yang kami sembah, yang kami menjadi imani manusia dia ini sebagai Tuhan. Yang kami sembah itu adalah Bapa yang diam di dalam enggak. Saya tanya dulu, Bung. Yang menjadi manusia daging ini siapa? Allah itu sendiri, karena Nah, kemahakuasaan. terus kenapa Anda tidak menuhankan manusianya?
Enggak lah, kan dia kan jadi sebagai sarana aja di situ. Sarana untuk sebagai Dia begini, sarana, Pak. Dia sebagai datang ke dalam sebagai dunia sarana. sebagai manusia, sebagai sarana itu untuk penebusan, Pak. Ya itu dia makanya Penebusan. Penebusan dosa. yang menjadi daging ini siapa? Sesuai dengan tradisi Yahudi. Tradisi apa? Kalau tidak, Tradisi kalau tradisi Yahudi, masalah tradisi pengampunan Yahudi dosa, apa? Tradisi Yahudi apa? Menebus dosa dengan penyucian, darah manusia. penebusan, Dengan darah manusia. domba. Tradisi Dengan darah Yahudi domba, atau dewa Molok mempersembahkan darah manusia untuk Aku nebus bilang dosa? tradisi Yahudi, aku bilang kan Yahudi tradisi hewan, Yahudi. Pak. Yahudi dewa, Abang. Yahudi Iya, itu dewa. hewan. Domba, Hewan. darah Yesus hewan. domba, Yesus darah hewan domba. menurut Anda? Makanya setelah di dalam perjanjian baru, Yesus itu dijuluki, dikiaskan sebagai anak domba Allah. Oke, Iya. paham, Pak? Anak domba Allah. Sangat paham, Karena dia- sangat paham, Iya, sangat karena paham. karena Sangat darahnya yang menyucikan, darahnya yang Oh, nggak yang menebus bisa, kita. nggak bisa, nggak Bagi bisa. Itu bagi doktrin. Bapak Itu nggak doktrin. bisa. Itu Bagi Pak doktrin. nggak bisa, Kenapa tapi Yesus bagi kami memerintahkan? Kenapa Yesus memerintahkan kemudian mempersembahkan hewan? Kalau begitu, Di mana ini Yesus? makanya saya katakan, saudaraku, makanya saya katakan, Anda itu bukan dari ajaran Yahudi. Yahudi mempersembahkan hewan, Anda mempersembahkan darah manusia. Yesus memerintahkan mempersembahkan darah hewan. Di mana Yesus memerintahkan darah hewan? Matius Yesus 8 nomor 4. menggenapi. Yesus Menggenapi apa? Menggenapi apa? Apa yang digenapi Yesus? Itu Apa? Hah? Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan mempersembahkan darah hewan. di mana? Ayo kita buka. Silakan. Itu Matius 8 nomor 4 itu jelas sekali loh. Matius 8, kita lihat. Matius 8 ayat 4. 4. Nah, kalau saudara mengatakan tadi, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, baca Yohanes 17:23. Aku di dalam mereka. Kepadanya. Oke, silakan. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Mana persembahan apa ini? Ini Persembahan yang beda dengan korban, Pak. Persembahan yang penghapus dosa, korban penyucian, Aduh, parah. korban pentahiran. Persembahan yang pakai diperintah. darah, Pak. Harus Susah, ada Anda darah. tidak mau mendengarkan. Persembahan yang diperintahkan Sebab Musa. tanpa darah, Pak. Tanpa darah Iya, tidak ada tahu, manusia. tahu. Tapi darah apa? Makanya aku katakan tadi, tradisi Yahudi itu kan, umat Israel itu darah domba, darah binatang. Nah, Setelah apakah datang Anda mengikuti Yesus- tradisi Yahudi? Kan tidak. Ini Iya. tradisi Molok yang Anda lakukan. Itulah yang aku katakan, dia sempurnakan, dia datang. Kalau tradisi dulu, Pak, Bagaimana? dia berulang-ulang, Pak. Dengar dulu, Pak, dengar dulu, kasih kesempatan. Kalau tradisi dulu dia berulang-ulang. Anda yang Ketika tidak aku- memberikan kesempatan ke saya. Ketika Anda aku bicara berdosa, terus. ada penyucian lewat darah domba, darah binatang. Terus kenapa bisa penyucian terhapus menggunakan dosaku. darah manusia? Ketika aku berbuat dosa lagi, ulang lagi disembelih, darahnya di. Ya memang begitu. Makanya terakhir dalam Datang di dalam kitabnya Yesus, orang Yahudi. Datang Tidak Yesus bisa. satu kali. Anda tidak bisa untuk dialog selama-lamanya. ternyata. Anda cuma mau Datang didengar, Anda Yesus. tidak mau dengarkan orang bicara. Mending Anda masuk di kamar, kunci dari dalam, ngobrol sendiri di dalam. Dialog itu gantian, bos. Kan belum Itu habis, diskusi. Pak. Enggak. Menurut, Saya kata, menurut Bapak bagaimana? Yesus mengajarkan mempersembahkan hewan kurban, kan? Persembahan Nabi Musa apa, Bang? Manusia. Pergilah kepada imam. Lakukanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa. Nabi Musa mempersembahkan apa rupanya? Manusia. Kalau tradisi Yahudi, Pak, yang memberikan persembahan kepada imam itu adalah perpuluhan, Pak. Perpuluhan. Perpuluhan. Ya. Bukan korban. Bukan korban hewan. Bukan korban. Oke. Ya. Oke. Bagaimana dengan imamat 1 nomor 2? Nah, itu tradisi Yahudi.
Nah, sekarang yang Anda ikuti tradisi Yahudi, tradisi Yahudi itu perintah Tuhan atau bukan? Aku sekarang sudah hidup di dalam Kristus, Pak. Jadi Yesus sendirilah Nah, yang itu makanya sudah aku bilang dari tadi. mengorbankan dirinya. Tunggu dulu, Pak, aku bicara. Ya, itulah Karena yang aku hidup. itulah yang saya katakan tadi. Anda Kristen bukan pengikut Yesus. Itulah yang saya katakan barusan. Kristen itu Kristus, Pak. Oke. Iya, Kristen Kristus. pengikutnya Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Kan itu poinnya, Bang. Yesus katakan kepada Petrus, Simon Petrus, engkau adalah batu karang dan di atas batu karang ini akan kubangun Yes. jemaatku. Jemaatnya orang bersunat atau orang-orang yang tidak bersunat? Nah, jemaatku ya, aku ini nggak bersunat. Iya. Nah, makanya apa mungkin jemaat Petrus itu orang yang tidak bersunat? Pak. Apa mungkin? Pak, Yesus katakan sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, hukum Taurat dan kitab para nabi sudah dibatalkan, Pak. Kata siapa? Ada ayatnya. Yesus yang Kata ngomong. siapa? Berarti Yesus yang ngomong. bertolak belakang dengan pengakuan Yesus, sebelum langit lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Apa maksudnya maksud Pak bagaimana? Ya, Dan kitab Anda para kan nabi. menuduh Yesus mengatakan hanya sampai Yohanes, tapi Yesus mengatakan Yesus Kristus adalah hukum Taurat. Sabat Iya. itu adalah Tuhannya. Yesus itu adalah Tuhannya atas hari Sabat. Sudah nggak ada lagi itu, Pak, itu. Hukum Taurat gitu. itu adalah Jadi Yesus itu salah. sendiri. Jadi Yesus salah mengatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Dia menggenapi dengan gantinya dia, Pak, sebagai hukum Taurat itu Apa? adalah Yesus. Gak menggenapi. Anda ngerti menggenapi? Anda ngerti genap? Iya. Apa genap itu? Menghilangkan, membatalkan, atau melengkapi? Yesus, aku kan sudah katakan hukum Taurat dan kitab para nabi itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, ini yang ku bilang, ini yang saya katakan bahwa Anda itu memang bukan beda dengan pengikut Yesus karena Anda menambah-nambahkan sesuatu yang Yesus tidak pernah katakan. Kenapa Yahudi dan Kristen itu beda? Karena Kristen memiliki dogma yang luar biasa yang tidak berkesesuaian dengan perintah para nabi. Gitu loh, Bang. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut masukinya. Oke? Bisa paham, Pak? Berarti Yesus salah dengan mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Yohanes Pembaptis maksudnya ini ya. Dan sejak waktu kata itu siapa? kerajaan dan kata sejak siapa? waktu itu Yesus yang ngomong ini, Pak. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang menggagahinya berebut memasukinya. Oke? Kerajaan Allah yang bagaimana? Itu masalah keselamatan, Pak. Bagaimana mau selamat kalau hukum Tuhannya dibatalin semua? Yesus Bagaimana mau selamat? Aku kan sudah katakan hukum Taurat dan itu Yesus Kristus itu sendiri. Nah, itulah yang saya katakan bahwa Kristen ini mengambil Yesus menjadi tameng. Padahal satu hal, Anda belum lolos sebagai pengikut. Kalau apa yang Anda saudara saya katakan tadi, coba Anda baca di kitabnya orang Yahudi Ulangan 4. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Kenapa Anda mengatakan bukan dikurangi, malah hanya sampai Yohanes? Ini ajaran siapa? Bukan mengurangi, menggenapi, Pak. Aku ikut yang menggenapi Yesus Kristus itu sendiri. Maksudnya gini loh, Bang. Taurat. Coba Anda sadari dulu deh. Coba pikirkan dulu, apa itu menggenapi? Ketika dia angka 9, ketika digenapi jadi berapa? Hilang semua, jadi 0. Menggenapi kok dihapuskan?
Kan dikatakan dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Membatalkan, Pak, bukan menggenapi. Mulut saudara mengatakan menggenapi, tapi faktanya menghilangkan, membatalkan sesuai dengan instruksi Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Dan Anda adalah pengikut Paulus. Kalau pengikut Yesus, jelas Ulangan 4, jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kau menguranginya. Paulus bukan hanya mengurangi, tapi membatalkan semuanya. Tidak ada orang benar hidup di bawah hukum Taurat. Itu kata Paulus. Mana yang betul ini? Memang betul. Mana yang tidak ada yang hidup, tidak ada yang benar di hidup di bawah hukum Taurat. Siapa Nah, yang itu bisa? Siapa di yang mana? melakukan hukum Taurat? Di mana ucapan Yesus itu? Siapa? Di mana ucapan? Siapa? Di mana Itu ucapan tadi- Yesus mengatakan itu itu? tadi Pak kan yang ngomong tadi. Di mana ucapan Yesus mengatakan itu? Tidak ada. Itu ucapan Paulus. Iya, terus aku tanya, di mana? Siapa yang bisa hidup di bawah hukum Taurat? Orang-orang Yahudi. Rasul Paulus aja kok bilang begini. Apa yang Ya, Paulus itu siapa? Paulus itu siapa? Siapanya Yesus Paulus itu? Rasul Yesus Kristus. Rasulnya siapa? Rasulnya siapa Paulus? Yesus sendiri yang pilih dia. Di mana? Di mana? Ada. Di mana? Ada. Di mana Yesus memilih Paulus? Nah, di mana? Di mana? Coba, siapa Paulus menurut Yesus? Coba, bisa enggak satu ayat saja, satu data saja? Tunggu Pak. Silakan. Paulus itu mengaku di dalam Galatia 1 nomor 16, nomor 17, aku diutus kepada non-Yahudi. Nah, siapa yang pernah mengutus orang-orang untuk non-Yahudi? Siapa? Di mana Yesus mengutus orang ke Yahudi, sedangkan orang Parisi, orang Samaria yang hidup sama Yesus aja dibilang guguk sama dia. Ngapain dia pergi ke Roma? Hati-hati, karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Itu yang harus Anda waspada itu. Kisah Rasul 9 ayat 15, Pak. Kisah Rasul 9 ayat 19. Aku baca. Itu pengakuan Lukas kan? Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Oke? Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku. Oke, sekarang begini, iya, itu Paulus dan itu pengakuan Lukas. Sekarang begini, Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Ia di sini adalah Tuhan Yesus Mesias. Sekarang siapa yang mengaku ketika dia ke padang gurun Damsyik mengaku bertemu dengan Yesus? Itu siapa? Matius berapa tadi, Pak? Matius 24-26. ayat 24. Bila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Terus kenapa, Pak? Siapa yang mengaku ketemu dengan Mesias pada saat di padang gurun ketika menuju Berseba? Damsyik, sorry. Ya, Paulus dan orang-orang yang mengikut Paulus. Awalnya Saulus. namanya. Makanya Yesus mengatakan, janganlah kamu percaya. Kenapa Anda percaya? Ya, ini peristiwa, Pak. Peristiwa. Iya, betul. Yesus menubuatkan apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Ya, memang terjadi begitu, Pak. Iya, ini bukan- terjadi dan menurut ini- Sekarang begini, ketika Yesus sejenak sebelum terangkat ke langit, siapa yang datang? Aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Yesus mengatakan, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan datang. Siapa yang datang setelah Yesus pergi? Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Roh Kudus. Siapa yang ditemui Paulus di padang gurun?
Yesus. Yesus. Yesus dalam bentuk bukan lagi seperti yang sebelum dia terangkat ke surga, Pak. Ini yang ilahi, Pak. Kan cahaya yang ada di situ. Kan hanya cahaya yang membuat sampai dia jadi buta. Iya kan? Iya. Oke. Bukan Yesus yang ada itu. Terus kenapa Paulus mengatakan siapakah engkau Tuhan? Ya karena dia tahu. Dari mana Paulus tahu bahwa itu adalah Tuhan? Bukankah Tuhan tidak bisa didengar suaranya, tidak bisa dilihat wajahnya? Ya karena kan ada mujizat pada waktu itu kan, Pak. Yang ada tanda-tanda ajaib. Dari mana dia tahu Dengan bahwa itu adalah spontan. Tuhan? Dari mana dia tahu? Memang benar dia adalah Tuhan. Sedangkan bertemu Tuhan, kok tiba-tiba siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus rekayasa yang kayak cerita kayak gini? Apa maksudnya rekayasa Murid gimana? Murid Yesus, Bang. Murid Yesus, Bang. 3 tahun bersama dengan Yesus. Ketika Yesus bangkit keluar dari kubur, muridnya tidak memanggilnya Tuhan, tapi muridnya memanggilnya hantu. Kok Paulus lebih tahu daripada murid yang bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun? Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Kenapa dia tahu? Siapakah engkau Tuhan? Begini, Pak. Bagaimana? Karena mereka tidak percaya yang apa yang sudah dikatakan oleh Yesus, yang mana dia akan bangkit pada hari ketiga. Nah, Gimana? ketika terjadi bangkit, dia menampakkan diri dan mereka kan kaget, ya toh. Karena mengira melihat. Tetapi ada satu murid yang mengakui dia, yang mempunyai respons, mengatakan, ya Tuhanku, Allahku, karena dia sudah percaya, dia sudah membuktikan yang benar, yang mana benar-benar Yesus adalah Tuhan. Anda keliru. Saudara saya keliru menuduh murid Yesus. Kelirunya, Yesus mengatakan begini, aku di dalam mereka. Mereka ini siapa? Ke-11 murid. Aku Yesus di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kok Anda memfitnah murid-murid Yesus seperti itu? Memfitnah apa maksudnya? Anda mengatakan murid Yesus, Anda mengatakan karena mereka tidak percaya. Sementara Yesus mengatakan dia satu dengan muridnya, muridnya satu dengan Bapa. Berarti dia juga Makanya selanjutnya kan Yesus bilang, ada apa dengan kamu? Inilah aku. Inilah yang aku katakan kepada kamu, bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga. Enggak ada pengakuan itu, enggak ada. Dia hanya mengatakan, inilah aku, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Ada apa dengan kalian? Rabalah aku. Adakah di antara kalian memiliki makanan? Muridnya kasih ikan goreng. Untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan dia Tuhan, atau membuktikan dirinya adalah orang yang bangun dari pingsan? Kan begitu, Bang. Jadi kalau Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Anda harus berpikir, loh kok Paulus bisa tahu ini adalah Tuhan? Apa emang Tuhan itu bisa ditahu? Detailnya Tuhan itu seperti apa? Dengarkan suara gemuruh dari langit, tiba-tiba bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu ini adalah Tuhan? Sedangkan murid saja ketika Yesus dilihat, kaget, ketakutan, mengira melihat hantu. Bahkan Maria ketika dia ke pemakaman, dia bertanya kepada Yesus sendiri, apa yang kau cari? Aku mencari mayat Tuhanku, apakah Tuhan lihat? Sementara dia ngomong sudah sama Yesus itu. Masa dia nggak kenal Yesus? Ini ada Paulus tidak pernah bertemu, tiba-tiba mengaku, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini rekayasa dari Lukas dan Paulus. Makanya dia mengatakan, waspadalah kepada siapa? Nabi palsu yang datang nyamar seperti domba.